Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maina Wahyuni, NPM 1811070265. Saya dari kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Ervanur Rahmawati, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Ada keperluan apa ya? Gini Bu, saya mau konsultasi soal anak saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri, saya walinya Ananda. Oh iya. Ananda usianya berapa, Bu? Usianya 4 tahun Bu. Jadi permasalahan pada anak Ibu apa ya? Ini Bu, Ananda itu padahal usia udah 4 tahun tapi sulit banget untuk bersosialisasi. Kemudian kalau dia mau disuruh main sama temennya, dia itu suka mukul sama temennya. Kemudian kalau ada keinginan yang nggak diturutin, dia teriak-teriak tuh sama teman-temannya. Kemudian dia guling-guling di tanah Bu. Seperti itu. Kemudian apa lagi, Bu? Habis itu kalau malam dia tuh susah banget buat tidur Bu. Oh. Malam banget dia itu tidurnya Bu, susah banget dia tuh kalau disuruh tidur. Emang biasanya paling lama dia tidurnya jam berapa, Bu? Dia itu untuk anak usia 4 tahun Bu ya, dia itu baru tidur jam 11, jam 10 Bu. Oh, jadi ini Itu aja termasuk baru mau permasalahannya, Bu, tidur, ya? iya. Baiklah. Kalau gitu saya akan memberikan solusi. Yang pertama tentang anak Ibu susah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, ya, Bu. Iya. Sebenarnya yang pertama itu ada di orang tuanya, Bu. Orang tua itu harus ikut untuk mengajak anaknya bermain. Orang tua harus membimbing anaknya untuk bisa bersosialisasi. Ibu sebagai orang tua harus bisa membimbing anak Ibu dan mengajak anak Ibu agar mau bermain bersama teman-temannya, Bu. Jangan Ibu diamkan saja apabila anak tidak mau bermain, anak hanya bermain dan gadget. Nah, harusnya Ibu harus bisa membimbing anak Ibu agar dia mau bersosialisasi. Jadi Ibu harus mengajaknya, Ibu harus ikut bermain juga. Seperti itu. Selanjutnya anak Ibu tadi suka ringan tangan ya, kemudian suka memukul temannya seperti itu. Sebenarnya itu tuh ada di orang tuanya juga, Bu. Ibu jangan pernah melakukan adegan kekerasan di depan anak Ibu, karena anak itu suka meniru, Bu. Dia akan meniru apa yang dia lihat, apa yang orang tuanya lakukan. Atau seperti dia suka menonton film-film yang penuh dengan adegan kekerasan, film kartun itu, Bu. Kita harus memilih juga. Film-film kartun itu banyak juga yang memiliki adegan kekerasannya, Bu. Jadi Ibu sebagai orang tuanya harus mengawasi anak Ibu. Atau Ibu melakukan adegan kekerasan tersebut pada anak Ibu, itu tidak boleh, Bu. Anak usia dini itu harus diberi kelembutan dan kasih sayang. Jadi, Bu, kita itu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap anak atau mencontohkan tindakan kekerasan kepada anak. Jadi hindari itu, Bu. Kita juga harus melindungi. Tindakan kekerasan itu juga bisa dilakukan oleh orang luar, Bu, sebenarnya. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar anak kita. Nah, kemudian anak kita itu tidak boleh untuk menonton adegan-adegan yang penuh dengan tindakan kekerasan, maka dia akan bisa mencontohnya. Jadi seperti itu, Bu. Kemudian anak Ibu suka berteriak ya, Bu? Iya, kalau nggak ada keinginan itu nggak diturutin, dia suka teriak-teriak, kadang sampai guling-guling kayak gitu, Bu. Oh, jadi seperti ini, Bu. Kalau anak Ibu sampai berteriak-teriak, ngamuk-ngamuk gitu ya, Bu? Iya. Apa yang dia minta tidak diturutin, dia ngamuk gitu? Iya, kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, kita sebagai orang tua, kita harus sabar, Bu, ya. Namanya juga anak-anak kan, dia itu ingin mencari perhatian kepada orang tuanya. Jadi dia melakukan seperti itu, Bu. Anak itu pengen punya kasih sayang yang lebih seperti itu. Jadi ketika anak tadi sedang ngamuk-ngamuk atau guling-guling gimana gitu, kita diamkan saja anak tadi. Kemudian apabila anak itu melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya sendiri, seperti mengantukkan kepalanya misalnya ya, kita harus mencegahnya, Bu. Tapi kalau dia hanya nangis-nangis dan guling-guling, kita diamkan saja terlebih dahulu. Atau tidak, kalau dia sudah nggak mau, kita peluk anak kita, Bu. Dipeluk, Bu, ya? Iya, karena kalau dipeluk dia akan pasti diam karena dia merasa hangat seperti itu, Bu. Iya, seperti itu.
kemudian anak ibu sulit untuk tidur ya Bu? Iya, kalau tidur malam itu selalu malam, nggak pernah tidurnya cepet, pasti jam 10, jam 11, kadang udah lewat jam 11 baru tidur. Oh, itu sebenarnya anak-anak seumuran seperti itu harusnya tidurnya nggak seperti itu ya Bu? Tidak di jam seperti itu. Iya. Biasanya anak sudah tidur cepat kan? Iya. Biasanya itu tuh makanya ibu itu harus dilihat, benar-benar dilihatin dan diperhatikan anak ibu, karena siapa tahu anak ibu ada penyakit tertentu atau apa Bu, seperti itu. Kalau anak ibu sering terus menerus susah tidur Bu, atau dia memiliki rasa ketakutan terhadap kegelapan, ibu kalau tidur lampunya dimatiin nggak? Lampunya dimatiin terus. Nah, bisa jadi anak ibu takut akan kegelapan Bu, bisa jadi, atau anak ibu memiliki penyakit tertentu, jadi ibu harus konsultasi ke dokter juga Bu ya. Ibu pertanyakan anak ibu seperti itu Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Nanti kalau ada ditanyakan lagi saya hubungin Ibu lagi Bu ya. Oh iya Bu, sama-sama, seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai permasalahan dan solusi yang sering terjadi pada anak usia dini. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Erva Nurahmawati yang telah membimbing saya dan teman-teman saya. Maaf apabila banyak kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.